Bapak, Ibu, pegawai ASN, non-ASN, kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang berkesempatan pada siang ini untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dilakukan dengan zikir dan doa berjamaah, dan sekarang dilanjutkan dengan tausiah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita telah sampai kepada hari yang ke-7 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita serta amalan-amalan selama bulan Ramadan, mulai dari hari yang pertama kemarin sampai hari ini, semuanya itu mudah-mudahan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita buka bersama dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang mulia Bapak Kiai Sahnawi SPD MPDI. kepada kami haturkan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi ma ba'du. Sayyidul Fudhala, ulama, para alim, para ulama yang terhormat, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang kami hormati, Bapak Kepala Sub. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini Allah masih belas kepada kita, memberikan nikmat, rahmat dan taufiknya sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa berjumpa, bermuajah dalam majlis yang barak ini, tapi di usaha Al-Ikhlas. Yang kedua, semoga Allah tetap tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu hadirin sekalian berbahagia, pada hari ini saya akan membawakan sebuah hadis Nabi an Abi Hurairah an Nabi SAW qala nikmat syahru syahru Ramadan tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabun nari wa tusaffatu fihi syayatin wa yufaru fihi illa liman aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba? Qala alladhi la yastaghfiru. Hadis ini Bapak Ibu sekalian mengisahkan tentang betapa fadilah bulan Ramadan. Dalam hadis ini ada 3 utama mengapa Ramadan itu merupakan bulan yang paling istimewa untuk kita bersama-sama. Yang pertama adalah Ramadan itu tuftahu fi babul jannati. Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu surga semuanya dibuka lebar-lebar. Apa maknanya? Jadi kalau sudah dibuka sudah selesai, kita paham semuanya, dibuka berarti. Tapi di sini ada makna majazi yang saya nukil dari kitab syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi berkata, yang dimaksud dengan tuftahu fi babul jannati adalah bahwa pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka peluang selebar-lebarnya bagi semua umat Islam, laki-laki perempuan, untuk beramal soleh apapun jenisnya. Karena pada bulan ini semua amalan ibadah kita pahalanya ditipatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah Allah kemudian bahwa itu film yasha, Allah lebih memberikan lagi bagi orang yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kalau kemudian bulan yang istimewa ini, karena apapun amalan kita di bulan ini pahalanya dilipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita gunakan sebaik mungkin. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah
di bulan Ramadan itu 10 kali lebih baik dari sholat fardu di bulan Ramadan. Demikian seterusnya. Yang paling menarik juga pendapat dari Imam Taimiyah. Apa kata beliau bahwa yang dimaksud dengan tuftahu fi babul jannati dan adalah bahwa pada bulan Ramadan itu Allah mengetuk hati para umat manusia, umat Islam khususnya, untuk mereka lebih gemar, lebih suka meningkatkan ibadahnya. Karena kata beliau dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa pada bulan Ramadan ini ketika kita sudah melakukan perbuatan amal soleh apapun bentuknya, maka pintu-pintu surga memanggil kita. Hari ini kita sedang majlis zikir, majlis ilmu hari ini, maka baru dzikri memanggil kita dan kalimat ya Abdullah hadza khair, wahai hamba Allah, ini adalah perbuatan yang terbaik. Barusan kita sholat bersama-sama, maka baru salah memanggil kita ya Abdullah hadza khair. Saat ini kita juga berpuasa, maka baru Rayyan memanggil kita ya Abdullah hadza khair. Cuma persoalannya bahwa apakah kemudian semua amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang tergolong kata orang itu soleh itu bisa dipanggil ke surga? Ternyata barangkali bisa kita koreksi selain tentang puasa misalnya. Imam An-Nasai meriwayatkan dengan lafal kam min sha'imin laisa lahu fi midyani illa al-jubal atas. Maka Imam Baihaqi juga meriwayatkan rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-jubal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi kemudian dia tidak akan dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan haus saja. Nah, puasa yang model begini jelas tidak akan dilulukan oleh pintu surga Ar-Rayyan. Demikian juga dengan amalan yang lainnya, harus tetap menyertakan amal itu ikhlas lillahi ta'ala, baru pintu surga memanggil kepada amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Kesimpulannya bahwa pada bulan ini kita diminta oleh hadis Rasulullah itu untuk meningkatkan amal ibadah kita. Niatkan semuanya, kita masuk kantor niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pahalanya akan lebih daripada kita masuk kantor di bulan Ramadan. Yang kedua, tulaku fihi arbabun nari utusafatu fi syayatin. Pada bulan Ramadan ini Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya dan setan dibelunggu semuanya. Apa maksudnya? Lebih lanjut, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis Nabi itu adalah bahwa kita pahami perbuatan dosa kita itu dikerjakan karena memang sumbernya adalah nafsu kita, syahwat kita. Syahwat nafsu yang tidak terkendali pasti dia liar, pasti membawa kita untuk menjadi orang yang selalu berdosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika syahwat sudah dikendalikan, diatur, dimanage oleh kita, maka pada itu kita berarti sudah membelenggu setan. Ketika saat dibelenggu oleh kita, maka pada saat itu tidak mungkin kita akan terjerumus ke perbuatan dosa, sehingga tidak akan lagi ada orang yang melakukan dosa. Ini makna yang tersirat dari lafaz tulaku fihi abwabun nari wa tusafadu fi syayatin, dibelenggu semuanya. Hadirin berbahagia, di sini akhirnya adalah bagaimana kita dengan bulan Ramadan ini bisa mengendalikan nafsu kita. Saya ingat kepada kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abdul Lais As-Samarqandi. Di saat Allah menciptakan dua makhluk yang bernama akal dan nafsu, beliau menuliskan bahwa pada waktu Allah menciptakan akal, Allah berfirman kepada akal, wahai akal, datang kepadamu, hadap kepadamu. Lalu akal datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berfirman selanjutnya, wahai akal, siapa aku dan siapa kamu? Aku menjawab, kau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba yang lemah. Sehingga akal diberi tingkat derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dipanggil juga nafsu, wahai nafsu, datang kepadaku. Nafsu tidak menghadap, dia datang kepada Allah. Kalau Allah berfirman lagi, wahai nafsu, siapa kamu? Siapa aku dan siapa kamu? Dengan entengnya, dengan tegarnya, nafsu menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Allah murka, Allah merintahkan malaikat Zabaniah untuk memasukkan nafsu ke dalam neraka selama 100 tahun namanya. Setelah itu diangkat lagi, dihadapkan Allah SWT lagi, lalu Allah bertanya, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Tetap nafsu menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Ketika itu kemudian dimasukkan lagi ke neraka
yaitu neraka yang di dalamnya tidak ada apa-apa, tidak ada makan, tidak ada minuman, tidak ada apa-apa, apapun tidak ada. Setelah 100 tahun diangkat lagi, lalu Allah bertanya lagi, wahai nafsu, siapa kamu? Siapa aku dan siapa kamu? Nafsu menjawab, baru sadar dia, kau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Nah ini hadirin sekalian, semoga saja Ramadan kita di hari ini bisa membawa kepada kita untuk kita bisa mengendalikan nafsu kita, sehingga ke depan, tidak hanya hari ini, ke depan kita menjadi orang yang selalu mulia, ya sedikit dengan amal-amal ibadah yang baik. Amin. Yang ketiga, kenapa Ramadan itu mulia? Karena yunfaru fihi illa liman abah. Qalu ya Rasulullah, wa man yaba? Qala alladzi la yastaghfiru. Kata Rasulullah, Ramadan ini bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada semuanya, kepada semua umat Islam, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat heran loh, kok ada yang mau kepada hamba Allah? Saat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mayat siapa yang tidak mau Rasulullah? Nabi bersabda, alladzi la yastaghfiru, yaitu orang-orang yang tidak mau minta ampun kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, mumpung Ramadan, perbanyak istighfar kita. Di saat kita kerja, sambil kita kerja, hati kita bergumam, baca istighfar sebanyak mungkin, dengan harapan semoga dosa kita yang telah lalu akan diberi oleh Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan kita akan benar-benar membawa kepada ghufira ma taqaddama min ma ta'akhkhar. Mudah-mudahan dosa kita yang lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, demikianlah sekedar beberapa untaian kalimat-kalimat dari saya. Semoga Allah berkati kepada kita bersama-sama. Untuk yang pertama, kita selalu cinta ibadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua, kita selalu bisa mengendalikan nafsu kita. Dan yang ketiga, kita selalu cinta istighfar kepada Allah SWT. Akhirnya, Allah alam bisawab, wal muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hikmah Ramadan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Sahnawi MBI. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari apa adalah, sehingga kita semuanya nanti mudah-mudahan bisa ditakdir menjadi hamba Allah yang bisa memasuki surga melalui pintu yang sangat mulia bagi orang yang puasa. Ya Bapak Ibu sekalian, marilah acara ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rezekinya hati.